Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita nggak telat ya Bang ya? Nggak. Biasanya. Tapi kok kita lagi nih Bang di layar kaca ya Tribun. Ya, katanya sedang tidak fit. Iya masih tidak fit ya. Tetap Masih kita tidak doakan fit. ya kawan-kawan kita ya, partner Ya. kita. Supaya kita nggak capek-capek kali Bang. Tiap hari Iyalah, wajah tiap hari. kita aja ya kan. Nah hari ini. Untungnya besok enggak. Oh iya, abang sih dinas luar kota, cair lah ya kan. Cair lah. Nah, Bang Agus, hari ini Selamat Sore Medan edisi 6 Juli ya, Bang. 6 Juli. Kita akan ngasih ke Tribuners nih top 3 news today. Hari ini top 3 ya. Top 3 enggak ada plus-plusnya hari Nggak ini. ada plus-plusnya Nggak ada, lagi. nggak ada. Yang berita yang tentunya yang hot, viral dan bombastis. Ini kita mau pakai ini terus apa tuh gimana? Bang, aku boleh izin buka, Bang? Aku Udah juga boleh, harus kan, Bang? buka. Agak Aman ya kan, Bang? Iya, agak ini soalnya. Yalah, Apa namanya tuh? Sesak. Sesak. Tapi udah periksa belum, Bang? Udahlah. Oh, aman ya? Aman. Aman kita sih kalau misalnya nggak fit, tetap kita prioritas Iya. kesehatan. Nggak boleh masuk kita kalau nggak ada ininya. Tentunya ketat, ya kan? Menjaga Lubang kesehatan hidung pun udah lebar nih. harus. Tapi Bang, kalau dicucu ya kan. Tapi kalau pakai masker kita tambah mancung loh sebenarnya ini. Oh gitu. Oh iyalah karena digini Iya kan? terus ya. Kecantikan tertutupi. Nah, Nah. Bang Agus, berita pertama Oke, kita ini. berita pertama kita ini agak jauh nih hari ini dari Dari? Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Asahan. Beritanya pun sedap. Ini Berita cinta ditolak. dukun bertindak. Bukan. Bukan. Ini lebih dahsyat nih kalau dukun kan nggak terlalu ini. Cinta ditolak. Dibakar ya rumah kawan. Waduh. Langsung kerugian material. Serius, Seorang Bang? pemuda membakar rumah mantan kekasihnya. Ini masih sebenarnya masih ini ya, masih apa namanya? Dugaan-dugaan. Masih dugaan-dugaan tapi dugaannya memang Kekasihnya? mengarah ke sana. Masih kekasihnya atau Mantan, ih sanggup kali ya. dia mau balik. Move on lah. Mau balik dia, yuk balik lah. Nah, si pacar nggak mau, mungkin sudah punya pacar yang lain atau gimana nggak tahu, atau udah enak kali nengok dia, walaupun bukan udah nggak pacaran lagi, tapi Nekat. nggak mau lah, nggak mau. Dan dia nekat ya Bang. Nggak Sampai mau bakar nekat rumah sampai mantan. bakar rumah. Abang hati-hati Bang, mantan abang banyak nggak? Nggak ada. Nggak ada. Aku apa tipe dari Ada dulu banyak. satu Satu tiap kota atau satu tiap gang. tiap pengkolan. Nah gimana nih Bang? Nah, untuk jelasnya mungkin ke reporter kita lah di Langsung ke sana reporter yang ya, yang yang akan- sudah bertemu dengan pihak keluarga tadi gimana kok bisa dibakar. Nah, apakah yang membuat Motif, dia iya. sakit hati betul atau gimana? Atau uangnya udah habis banyak sama cewek itu Bang? Mungkin. Mungkin kan. Mungkin aja. Kalau nggak ada kerugian apa nggak mungkin sampai sakit hati itu ya. Bisa jadi dia nggak dapat cewek lain. Oh, iya. Balik aja lah bikinnya. Nggak laku ya. Iya. Ada kawan kita Alif Al-Qadri di sana. Yes. Halo. Halo Lip. Alif. Makin tampan. Alif kayaknya ini ya, kan sumringah ya, kan Iya, verbal ya. kesamaan. Handphone Iya baru Bang, ya? selamat sore Bang. Selamat sore Alif. Apa kabar? Bagus dan Kak Yuta. Yes, Alhamdulillah sorry. sehat nih. Mm-mm. Gimana Bagaimana Lip soal pemuda yang membakar rumah mantannya? pacarnya? Terkait kasus dugaan pembakaran rumah yang dilakukan oleh seorang mantan Mm-mm. di desa Pinang Ringan Mm-mm. dan di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tadi, menurut penjelasan dari keluarga, bahwasanya pihak korban, terutama anaknya, Mm-mm. itu sempat mengalami cekcok dengan mantan kekasihnya yang berinisial S dan sempat mendapatkan ancaman berupa pembakaran rumah dan pembunuhan dari pihak keluarganya. Gitu, Mas. Mau dibunuh juga ya? Kok Serem. frontal sekali dia, cara malah nggak mau ceweknya balik gitu Bang. Iyalah, bagus nggak balik kalau kayak Belajar gitu. dari Bang Agus nih, cara menaklukkan wanita. Iya lanjut Lip. Lanjut Lip. Tadi setelah dikonfirmasi ke pihak kepolisian, didapatkan informasi bahwasanya di lapangan atau di TKP ada sebuah botol berisikan bensin yang diduga kuat dilakukan oleh pelaku untuk membakar rumah, Mas. Penemuan ada botol itu. Jadi tapi waktu pembakaran ada korban nggak? Kebetulan rumahnya kosong, jadi yang punya rumah ini kan sedang sakit gitu. Gimana ya? Sedang punya sakit rumah dibawa gimana? ke rumah anaknya yang satu Oh, lagi. sakit. Sedang ke Aceh katanya. Sedang ke Aceh. Oh. Sedang sakit, Mas, sedang Oh, sakit. sedang sakit. Bang, aku dengarnya Aduh. sakit loh Bang. Iya. Aku Oh sedang agak salah. sakit jadi tidak di rumah. Ya, jadi Nah. dari rumah dibawa ke rumah anaknya untuk berobat gitu. Dan kemudian tidak berselang lama Mhm. ada ancaman bahwasanya
ini rumah akan saya bakar. Kalau misalnya rumah itu dibakar, berarti saya orangnya. Gitu kata mantan. Ancamannya pacar anaknya melalui tadi. apa tuh Alif? Telepon? Melalui WhatsApp. Oh, pas nih bang, barang ya kan bang? Ini bisa jadi barang bukti kan, Iya, Lip? barang bukti jelas sekali nih. Nekat kan? Salah satu barang bukti yang ditunjukkan polisi, WhatsApp dan botol yang berisikan minyak tadi, Mas. Bensin. Tapi sudah diamankan nggak ini? Orangnya sekarang gimana, Lip? Apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau ada laporan dari pihak korban? Pihak korban sudah melapor ke kepolisian, Mas. Saat ini kepolisian sedang mengejar pelaku. Oh belum bang. Belum. Tapi kalau udah dapat bukti kayak tadi ya, Iya udahlah siap-siap lah ya siap-siap kan. lah. Siap-siap jadi apa? Ini kalau Arai bilang, ini nanti kalaupun Jadi masuk kipas. dia jadi kipas angin. Oh dia atas. bukan ngipas ya, malah dia yang Dia jadi kipas, tahu kan kipas angin yang Iya. muter-muter di atas itu. Dia, Nah, Bang. jadi dia lagi nih. Apa kasus kau masuk? Bakar rumah siapa katanya? Mantan. Rumah mantan pacar. Udah jadi Begitu- kipas angin kok. Kata. Begitu banyak ikan di laut, ya kan? Kayak mau pantun nanti ya. Ya Enggak. ampun, ya, tapi yang penting nggak ada korban jiwa ya Alif ya. Untuk saat ini belum ada. Oke. Berarti kita tunggu hasil penyelidikan Iya. lanjutan. Tapi selain mau dibakar juga mau Oh dibunuh? diancam bunuh ya, Lip ya? Iya, jadi tadi ditunjukkan bukti WhatsApp-nya bahwasanya orang-orang yang kamu sayang bakal saya bikin penderita, terutama Macam- memegang nyawa. Selengkap. Orang-orang yang kamu sayang itu Orang tua lah kali. apanya kemana? Orang tuanya atau ada pacarnya yang baru? Untuk informasi yang saya dapat belum ada, Mas, pacar dari si wanita ini, Mas. Oh, belum ada pacar barunya. Belum ada. Oh, tapi memang nggak mau lagi dia. Gara-gara memang kejam ilfil, kayaknya. udah ilfil, Bang. Ilfil. Dan dia pun cara minta balikannya kayak gitu. Oh. Aduh, belajarlah. Iya, belajar dari Alif. Belajar dari Alif, tapi kejadiannya itu kapan ya? Pagi hari, siang hari, sore hari? Kejadian itu Jumat tanggal 2 Juli 2021 diperkirakan pukul 21.30 Oh, malam. Iya. malam. Dan yang melihat kebakaran itu tetangganya kah atau siapa yang melihat pertama kali? Kebetulan yang dibakar itu rumah orang tuanya. Ya. Di sebelah rumah tuanya itu ada rumah kakak dari si pacarnya tadi gitu. Iya. Jadi yang pertama kali melihat itu kakaknya si pacar tadi gitu. Oke. Oke. Baik, Alif, terima kasih atas laporannya. Kami tunggu perkembangan beritanya. Mana tahu si kawan ini sudah ditangkap, si SS ya. S. Jangan banyak kali makan es, nanti pilek. Karena kamu nggak, dia sebenarnya butuh peluk, ya kan. Jadi karena kebanyakan es jadi pilek. Oke, Lip, terima kasih, Lip. Thank you. Ya, terima Selamat kasih, sore. Mbak. Jaga Sore. kesehatan ya, Liv. Iya. Siap. Wah, Nah, ini Bang. ngeri kali ya. Mengerikan Apanya? ya bang, nggak bisa dia kan ada dia orang sering bilang cinta ditolak dukun bertindak kan. Nggak musim lagi. Tapi main halus lah bang. Nggak Iya, musim. terang-terangan. Nggak musim. Sekarang Udah dukun sekali. udah buat podcast. Oh iya. Nggak untuk nyantet orang lagi, Lebih nggak ini ada ya, lagi. lebih ada cuannya ya bang. Iya, ini ada dari Ada komen bang dari Tribuners ini, ada dari Siapa, Rastap si Tepu. Hmm. Jadi dibilangnya syukur nggak mau ceweknya. Tinggi kali emosi si cowok itu. Oh Aduh. iya temperamen. Jadi cowok aja kayak gitu apalagi jadi suami ya. Heeh. Terus ada dari John juga nih, rumahnya dibakar ya nggak gentle. Kalau udah putus ya putus aja bro, katanya. Move on lah. on. Tips-tips move on nanti akan kita share slide. Oh nggak ada. Iya, Nggak ada. nggak ada. Payah semua. Kalau yang payah move on itu. Sebenarnya iya bang. Iya, udah sakit hati. Iya. Makanya jangan memberikan sepenuh hati lah. Iya, sedikit Untuk aja. pasangan, dikit aja. Padahal Kecuali udah kenyataannya- jadi, kalau udah jadi oke. Ternyata nggak seperti itu sih bang. Iya, itu betul Maggie Jet itu, tapi aku nggak ini ya, karena ada Maggie Jet suara apanya ya, Iya. lagu dangdutnya. Apa itu bang sih maksudnya Lebih nih? baik Lebih sakit hati. baik sakit hati. Sakit hati apa Gigi. sakit gigi? Oh iya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Oh katanya. iya ya. Tapi salah itu. Lebih Bagi baik orang sakit yang gigi kayaknya. enggak lah, kalau aku yang sering sakit gigi lebih baik sakit gigi dari sakit hati. Sakit kali sakit gigi itu. Dunyut lah. Orang cakep aja rasa Iya, sampai merinding-rinding. Tapi ini ada videonya nih. Coba kita lihat ini bagaimana pembakaran itu terjadi. Yang disangkanya
Gimana sih awal peristiwa kebakaran hari ini? Peristiwa kebakaran malam itu posisi saya di rumah. Yang saya tahu memang dengar kereta berhenti itu saya belum bangkit. Cuman setelah agak gitu ribut di belakang, saya langsung bangkit, buka pintu tuh kereta langsung pergi. Lihat ke kiri sudah terbakar hebat gitu. Udah meluap api, udah. Saya nggak fokus lagi ke depan untuk mengejarkan itu kereta. Saya hanya fokus minta pertolongan itu aja. Karena dapat informasi ada berupa ancaman kepada adik. Ada. Sebelum kejadian rumah itu terbakar, ada seseorang ke warung itu bilang kalau rumah di atas itu terbakar, itu aku, kata si orang yang bilang sama adik. Terus ada juga yang dengar dia itu memang ada niat untuk bakar rumah. Setelah ada yang ngomong kayak gitu, enggak selang lama rumah ayah saya udah terbakar. Itu laki-laki itu hubungannya apa ke keluarga? Bisa dibilang mantan pacar sih, pernah hubungan sama ayah, ya cuma udah putus. Itu tadi Kesaksian dari kakak korban. Kakak korban dia nggak fokus lagi ngejar. Iya. Cari bantuan aja. Karena rumahnya itu agak jauh dari yang lain jadi. Iya, tapi udah Bang, nggak terselamatkan juga. Nggak terselamatkan. Yang penting ternyata rumahnya ini ya semi permanen ya. Malah cepat terbakar ya Bang. Cepat jadinya. terbakar. Apalagi cuaca kan Bang, kadang kalau panas kita panas sekali gitu kan Bang. Hembusan angin kan makin membuat api berkobar ya Bang. Aduh, pikirkanlah tindakanmu HS. Itu merugikan sekali, material. Untung nggak ada korban jiwa. Kalau ada hukumannya berapa tahun itu? Tahukah Bang? Itu dia masuk pasal perbuatan kejahatan yang kriminal dan menyebabkan kematian. Itu agak mungkin bukan pembunuhan berencana ya, tapi tindakannya itu menyebabkan kematian. Ada pasalnya dan cukup berat juga itu. Siap-siap ya. Ya, siap-siap Mas S untuk jadi kipas angin. Untuk jadi kipas angin di dalam jeruji besi. Bahasanya. Oke lah, Tribuners. Ya, kita bergeser ke berita kedua. Ini masih berhubungan dengan api juga. Berita. Tapi bukan api asmara seperti tadi. Api asmara, aduh jago nyanyi. Kalau tadi api asmara yang bergejolak dan menimbulkan api beneran. Kalau ini api beneran. Api beneran yang tidak disengaja ya Bang ya. Iya, ini musibah, tidak disengaja. Ini musibah. Ini tadi pagi kejadiannya di Jalan Mangkubumi Medan. Api melalap rumah dan ruko. Jadi ada sekitar 9 unit rumah warga dan 8 ruko. Jadi total 17. Ya Tuhan Bang. Penyebab kebakarannya itu apa Bang? Penyebabnya belum kita ketahui sampai hari ini. Tapi tadi menurut beberapa saksi di sana, termasuk juga polisi dan petugas damkar, itu dari salah satu bengkel di situ kan banyak tuh di Mangkubumi. Bengkel besi itu kan untuk membuat percikan-percikan api ya Bang. barangkali itu. Posisi rukonya ini di mana Bang? Di dekat rujak itu tau kan. Iya sih, maksudnya kan 17 nih ngebakar, apakah dia di tengah dan melebar ke samping? Melebar. Waduh. 17 ruko ya. 17. Untuk lebih jelasnya ada video kita lihat dulu videonya. Ini depan ya kan? Nah, ini depan. Ini kancaknya. Ini berapa kakak mau tahu? Berapa kakak? Itu dorong aja ya. Jadi dari depan. Waktu jam 6 pagi saya dipanggil warga, ke sana kerja kebakaran. Jadi saya datang sengaja melihat lokasi kebakaran. Dan itu cuman waktu saat itu saya belum tahu jiwanya berapa yang kena, berapa yang. Setelah padam baru saya data. Jadi data jiwanya ada 39 jiwa. Ada berapa Bu? 39 jiwa. 39 jiwa itu di kelurahan Aur. Rumah 9 rumah. 9 rumah ya.
Oke, ada korban jiwa? Ada. Ada yang mengalami luka-luka? Luka-luka mungkin ada, tapi nggak parah kali. Nggak parah kali ya, Bu ya. Kalau langkah dari kelurahan sendiri nanti ini ke depan gimana? Itulah sekarang kelurahan sama kelurahan masjid sama kelurahan Awur mengadakan ini tenda untuk penampungan orang kebakaran dulu sementara di situ. Di daerah mana itu? Itu di belakang itu. Oke. Itu nanti fungsinya untuk menampung ya? Iya. Oke. Korban yang luka-luka saat ini sudah dirawat atau gimana? Kayaknya nggak ada luka, nggak ada yang bilang nggak ada ini. Kerugian yang ditaksir berapaan ini, Bu? Iya. Ya itu Nah, tadi itu tadi, Bang. dari penjelasan Keterangannya. dari Kepling. Dan katanya Keplingnya membuka posko ini Bang, bantuan. Ya pastilah kalau Sembako, ini ya ada kan? sembako ya. Iya. Ini Dan tempat tinggal juga nggak sih Bang? Karena kan nggak ada. ada tempat tinggal Ada kan di ya? belakang itu. Waduh, untuk cepat tanggap nih ya. Iya. Kepling Ini sampai cepat. sore ini reporter kita masih di lokasi. Ada Goklas Goklas silakan. Wesley. Yang baru berulang tahun. Goklas baru ulang tahun. Oke. Happy Oke, birthday, selamat sore. Goklas. Goklas kok gelap kali ini? Dalam kamar kah atau Tadi mau gimana? tiup lilin tuh Bang, makanya gelap. Sudah nampak, Bang? Belum. Sudah? Belum juga. Kayaknya signal reporter kita di sana merah nih Bang, merah ya? Merah ya. Ini mungkin karena ada pemadaman listrik di sana. Oh ya, Ya udah Pak. sini sudah di HP ku udah terang nih, Bang. Sudah nampak ya? Mungkin di sini kurang Nggak connect. kelihatan. Oke, langsung aja lah Goklas. Apa kira-kira Gimana laporan di Goklas? kondisi terakhir di sana bagaimana? Oh, udah nampak. Oke, Goks. Sudah nampak? Sudah. nampak? Oke. Oke, selamat sore Bang Agus dan Kak Yuta. Jadi sampai saat ini saya masih berada di lokasi kebakaran ya, di Jalan Mahkamah, ini Kecamatan Medan Kota. Medan Kota. Nah, terlihat memang warga-warga masih memungut beberapa perlengkapan dari kios-kios mereka yang masih bisa diselamatkan. Nah, kejadiannya memang dari sejak pagi tadi sekitar jam 5:30. Jadi api itu mulanya Bang dari kios Kurnia Prabot. Perabot ya. Jadi di belakang Kurnia Prabot itu kabarnya ada tumpukan kayu dan diduga api datang dari tumpukan kayu tersebut. Nah, namun kenapa pada akhirnya api melahap kayu tersebut itu yang masih belum dijelaskan oleh pihak kepolisian hasil dari penyelidikan mereka. Nah, jadi sejak pagi tadi ada satu saksi mata yang mengatakan tepat di depan daerah belakang sana yang dia tinggal di Kelurahan Awur, dia mengatakan memang api datang dari belakang Kurnia Prabot dan itu kemudian dihembuskan angin. Api tersebut makin lama makin besar dan langsung merembes ke seluruh bangunan sebanyak 17 bangunan. Itu 9 rumah dengan total 39 jiwa yang ada di rumah itu di Kelurahan Awur. Sementara di Kelurahan Masjid ada 8 kios dengan total 17 jiwa yang ada di dalam ruangan. Nah, sementara itu ada juga sebenarnya penuturan dari warga yang lain. Di samping Kurnia Prabot ini ada toko Dunia Stainless. Nah, di belakang toko Dunia Stainless ini ada kos-kosan. Jadi sebenarnya ada 11 anak kos yang masih berada di dalam ruangan. Nah, diduga mungkin api tersebut mungkin berasal dari mereka yang berada di dalam kos-kosan tersebut, entah itu melempar sesuatu atau segala macam. Tapi sampai saat ini memang belum ada keterangan lebih lanjut atau lebih jelas atau lebih valid terkait hal itu. Gitu, Bang. Kos-kosannya itu gimana, Goklas? Apakah ikut terbakar atau bagaimana? Ikut terbakar, habis terbakar juga. Goklas itu kan awalnya dari, oke lah kita tadi keterangannya 3 titik ya Bang, dari perabot, dari kos-kosan, satu lagi dari itu tadi. Gimana tim damkar? Apakah lama datang ke sana sehingga sampai 17 bangunan? Nah, kan, jadi Bang? Gimana tuh? Oke Kak Yuta. Jadi memang dari penuturan warga tim damkar memang cukup sekitar 30 menit baru datang untuk memadamkan api. Nah, kesulitannya tadi beberapa toko-toko ini itu berada dalam kondisi tertutup dan memang orang-orangnya tidak pula ada di dalam toko. Jadi dalam kondisi yang tidak ada orang kecuali ada beberapa toko yang mungkin ada penjaganya 1-2 orang saja seperti itu. Jadi
ketika damkar ingin memadamkan ke dalam itu tunggu pemilik toko datang dulu gitu atau melakukan pendobrakan. Jadi Gitu ada kesulitannya tadi. Iya, toko-tokonya pun di situ rapat-rapat betul ya. Iya Bang. Toko, Iya, rumah-rumah rapat-rapat. juga sangat rapat di situ. Aduh, ternyata walaupun udah cepat juga lah, termasuk cukup cepat lah ya Bang, 30 menit. Iya. Tapi kesulitannya tadi nggak ada, namanya tempat usaha ya Bang, nggak ada yang jaga. Nunggu orangnya datang, 9 yang datang, selesai itu 17 bangunan. Ya Tuhan. Jumlah kerugian total belum diketahui, Goklas. Kalau yang dari kalau informasi dari Kelurahan Aur itu karena itu sebagian besar adalah perumahan warga, kerugiannya ada sekitar 500 jutaan. 500 juta ya. Oke. Tapi kalau untuk yang toko-toko tersebut yang ada di Jalan Mahkamah ini, itu ada tadi yang dari toko Prinaja fotokopi itu sampai 2 miliar. Asetnya sampai harus hilang katanya. Terus ada juga dari toko besi itu ratusan juta lah, hampir 400 juta hilang asetnya. Mesin-mesin Seperti cetak itu. mahal tuh Bang. Berarti sangat besar juga termasuknya jumlah Kalau kerugiannya. korban jiwa gimana nih Goklas? Kalau korban jiwa sampai saat ini tidak ada Kak. Dan untuk korban yang luka-luka hanya paling lecet saja karena memang ketika api itu sudah mulai tampak, itu kan ada warga yang berteriak baru direspon oleh seluruh warga sehingga warga sempat memang untuk menyelamatkan beberapa barang-barang berharga dan juga sempat langsung melarikan diri dari bangunan tersebut. Hanya saja untuk memadamkan apinya ini yang cukup lama seperti itu. Karena udah pagi juga ya. Iya, Udah pagi juga jadi Iya. agak sudah pada bangun kali. Oke. Kalau untuk para korban sendiri, Goklas sekarang di mana? Apakah di sana ada Evakuasinya gimana? tempat-tempat pengungsian? Nah, Penampungan ya. untuk sampai saat ini untuk langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, masjid maupun Aur itu langsung mengadakan posko untuk pengungsian seperti ini. Jadi udah ada langsung toiletnya disediakan, ada tendanya dan juga ada aula di mana para pengungsi tersebut akan tidur malam ini ataupun beberapa hari ke depan. Nah, ini pun bekerja sama dengan BPBD di mana para warga-warga tersebut akan juga mendapatkan bantuan sembako. Oke, syukurlah ya Bang. Nah, ini kondisinya, Bang. Sudah cepat Bang. Oke, baik. Terima kasih Goklas atas laporannya. Kami tunggu laporan selanjutnya. Selamat bekerja, selamat sore. Oke, terima kasih Bang Agus, Kak Yuta. Iya, Siap. Goklas. Bang, kita harusnya agak-agak mawas diri ya. Istilahnya hati-hati lah ngeletakin lilin kah atau Ya, kira-kira rokok gimana? sering itu. Rokok sering Bang? Kebakar kertas Ya, dikit aja ya, Bang? ini di luar apa ya seperti korsleting listrik, hubungan arus pendek ya Oh, itu yang di luar biasa. kita tentunya kan, Bang. Tapi sering Kendali juga kita. kelalaian kita. Kompor misalnya. Sekarang masih ada yang pakai kompor nggak ya? Harusnya ada sih Bang. Tapi kalau di lokasi kayak gitu kayak nggak kompor. Bukan mungkin kompor ya. gas ya. Kalau Ya, kompor tapi gas kalau itu meledak ketahuan pasti, ya, Bang. pasti meledak besar buang Berarti gitu ini kan. kayak nggak Atau sengaja, apa Bang. kompor meleduk Kayak lagu ya Bang. kayak lagu Benyamin. Tahu. Atau ini juga kadang bisa jadi rokok kan. Karena itu daerah tempat tadi bilang ada perabot. Perabot iya. itu kan ada kayu, ada thinner, ada apa semua. Sedikit Bisa. saja dia langsung marah. Langsung terbakar ya kan. Belum lagi tadi juga kan faktor hembusan angin makin meluaskan Bang kan. Iya. Sini. Ya, buat kita semua harap untuk hati-hatilah ya. Apalagi di masa sekarang ini jangan jadi makin beban ya Bang. Iya. Kira-kira ada asuransi nggak itu Bang? Usaha-usaha kayak Ada gitu. kalau itu ada. Harusnya ada ya Bang. Harusnya ada kalau. Karena aset sampai miliaran nggak akan mungkin nggak diasuransiin. kan? Iya, pasti. Oke. Sebelum kita ke berita ketiga, kita jeda dulu boleh Bang? Boleh. Minum nih, haus. Ya. Minum lah. Kita setelah jeda berikut ini. Alwi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S.
Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Alwi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTE 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Alwi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan Wah, itu tadi Bang. Kopi andalan Bang. Kopi andalan, biar nggak ngantuk. Iya, udah nyoba Bang kan? Udah. Ditebas selalu ya Bang. Tebas selalu. Dan Jadi memang strong ya. Iya, biar O-nya berapa? 5 Bang. O-nya 5. Strong gitu ya. Saking strong ya. Jadi dia bisa maraton kalau nonton bola. Dari Piala Eropa lanjut ke Copa America. Lanjut ya. Hati-hati jaga Copa kesehatan. America, Piala Eropa tuh mainnya kan jam Jam? 8 dulu ya, jam 8, jam 11 kemudian Dini hari. jam 2. Nah, lanjutnya ke jam 4 dan ke jam 8 pagi. Iya tuh, maraton bisa ya, bukan drakor aja maraton. Nonton bola pun bisa maraton. Sesekali aja yang kayak gitu, jangan tiap hari. Janganlah, jaga kesehatan. Rusak badan kita. Malam butuh istirahat untuk ini. Tapi memang mantap nih kopinya. Mantap kan Bang? Makanya kita selalu kita bukan menghadirkan produk-produk yang andalan lah di sini ya. Jantan dia. Tribuners jangan lupa cobain Alwi Coffee, jantan ya. Mau kalau cewek boleh lah ya, karena aku nyobain juga. Kalau mau jadi jantan. Jangan biar kita strong. Yes, oke. Oke, kita lanjutkan Ke berita ketiga. Ketiga. Ada apa ini Bang? Nah, ini akumulasi beritanya sebenarnya dari Bapak Wali Kota kita tadi melakukan banyak aktivitas hari ini. Salah satunya ini mungkin yang menarik nih, dia melakukan sidak ke jalan rusak. Jalan rusak yang udah banyak Bang. Yang disidanya jalan rusak. Jalan rusak yang disida ya Bang ya. Di daerah mana tuh Bang? Ke Jalan Bunga Asoka. Mungkin bagi netizen atau tribuners yang tinggal di Jalan Asoka ini boleh merasa berharap lah sedikit. Biar diperbaiki. Bang, soalnya udah lama. Iya, tapi aku kan Bang, jalur pulang aku lewat situ Bang, Asoka. Memang kayak naik kuda kan? Waduh Bang, sok mobil habis. Mungkin karena sering dilewati ini truk-truk kendaraan besar-besar itu Bang. Iya kan? Hancur. Iya. Tadi ada reporter kita yang mengikuti sidaknya langsung. Ada Pak Hani. Bobi. Ada Hani. Hani. Selamat sore Hani. Bagus dan Kak Ita, selamat sore. Ya. Silahkan Hani laporannya. Ya, tadi siang Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan tinjauan atau sidak ke sejumlah jalan rusak di Kota Medan. Itu yang pertama, beliau meninjau Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asap Kumbang, Kecamatan Medan Selayang. Nah, di Jalan Bunga Asoka ini Bobi Nasution mendapati beberapa ruas jalan yang rusak dan kondisinya cukup parah. Dan setelah ditelusuri ternyata kerusakan ini disebabkan karena Jalan Bunga Asoka ini merupakan jalan penghubung antara dua jalan, yang satu jalan milik provinsi dan satunya lagi jalan milik nasional atau pemerintah pusat. Nah, jadi kedua jalan ini, yaitu Jalan Ring Road dan juga Jalan Sakura Raya, itu merupakan jalan yang memang diperuntukkan atau diperbolehkan kendaraan berat melewati itu. Nah, sementara Jalan Bunga Asoka merupakan jalan penghubungnya. Namun
Jalan Bunga Asoka kapasitasnya belum mencukupi untuk dapat dilewatin oleh kendaraan berat. Jalan Bunga Asoka kapasitasnya itu maksimal hanya boleh dilewati truk kendaraan berat yang berkapasitas 3 ton. Tapi selama ini Jalan Bunga Asoka dilewati oleh kendaraan berat yang bahkan kapasitasnya melebihi 3 ton. Oleh karena itu, meskipun sudah diperbaiki berkali-kali, Jalan Bunga Asoka masih tetap saja rusak. Dan tadi Wali Kota Medan juga mengunjungi beberapa jalan lainnya yang rusak, yaitu Jalan Karya Wisata dan juga pembangunan Jalan Pasar Induk Lauci di Kecamatan Medan Tuntungan. Begitu Bang Agus dan Kayuta. Oke. Tapi Hani, kan itu Jalan Asoka tadi ya, itu kan banyak warga tentunya di situ ya kan. Itu ada nggak kira-kira respon atau tindakan dari warga untuk supaya nggak truk-truk itu jangan sering lewat situ lah, pengalihan jalan atau kemana gitu, ada nggak respon dari masyarakat daerah situ? Iya benar Kak Yuta. Jadi masyarakat daerah sekitar situ sebenarnya sejak sekitar 2 bulan yang lalu itu telah mengantisipasi agar kerusakan jalan di Bunga Asoka tidak semakin parah. Jadi mereka bersepakat untuk membuat semacam spanduk begitu di simpang Jalan Bunga Asoka itu yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan atau truk yang di atas 3 ton itu tidak boleh melewati jalan itu. Tapi tetap lewat aja truknya ya. Iya, tetap itu belum efektif begitu, Bang. Bang, kalau cuma spanduk tulisan, Bang, nggak laku. Harus ada polisi yang. Harus ada portal. Nggak mungkin ya, portal susah portal ya, Bang. Ya nggak bisa. Harus ada yang jaga orang yang berseragam. Yes. Resmi kan. Nah kalau seperti itu kan nggak resmi, walaupun sepertinya perangkat kelurahan juga yang pasang itu. Iya. Aku ya sempat melihat sebenarnya itu yang masang siapa. Abang lihat yang pasang siapa? Oh iya, pakai seragam mungkin Kepling setempat atau bagaimana. Memang karena ada dari masyarakat mengajukan keberatan ya. Tapi Hani itu kan jalannya memang jalan penghubung, tapi memang tidak ada lagi jalan alternatif yang lain, mesti lewat situ. Kalau enggak ya jauh sekali mutarnya untuk truk-truk itu. Berarti truk, bus, sering lewat situ memang. Berarti harus kapasitas. Apakah seharusnya kan kapasitas ininya, kualitas aspalnya yang ditingkatkan. Pak Bobi sendiri ininya Hani, apa rencana ke depannya untuk itu? Apakah ada penambahan kualitas jalan atau bagaimana? Nah, tadi Wali Kota Bobi Nasution sudah menyampaikan untuk dia berjanji bahwa paling lama pembangunan di Jalan Bunga Asoka itu dimulai pada bulan depan atau bulan Agustus 2021 dan itu direncanakan pembangunan jalannya itu dijadikan beton gitu dengan material beton sehingga memang kapasitasnya bisa mencapai 8 ton dan tidak akan rusak lagi jika dilewatin oleh truk-truk ataupun kendaraan berat karena memang jalan itu diperuntukkan untuk jalan penghubung antara 2 jalan yang tadi sudah disebutkan gitu. Berarti ya bentuk tanggung jawab ya Bang dari pemerintah ya Bang. Walaupun itu bukan jalan, statusnya bukan jalan nasional ya. Penghubung tetap ya namanya ada masyarakat di situ ya Bang. Kalau aku cari alternatif Bang kalau pergi ini. Karena dia biasanya Bang, jalur itu yang sebelah kiri kalau dari arah Sakura dia sebelah kiri yang hancur. Tapi kalau kanan enggak. Jadi kalau pulang aman. Kalau pergi kayak naik kuda. Jadi cari alternatif lain ya buat kalian. Kok tahu betul ya Mbak? Sering lewat situ. Bang. Ini pun karena ini kan Bang Bobi Nasution abang aku tuh Bang. Oh iya. Dia kayak satu marga ya. Gitu ya. Ini Pak Bobi ini belakangan sering sekali melakukan sidak-sidak ini dan kayaknya setiap dia pergi ke sidak pasti ada yang jadi korbannya kan. Yang dicopot. Kalau nggak benar pasti. Iya. Udahlah, nggak usah. Ya kemarin kan kabarnya ada isu-isunya dicopot, tapi belakangan itu isunya pencopotan sementara karena akan diperiksa lebih lanjut ya, seorang camat kabarnya. Apakah betul itu Hani? Iya, mengenai isu yang beredar itu sudah dikonfirmasi kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution. Beliau memang membenarkan pencopotan itu Bang, tetapi itu dia mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan hanya sementara untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh inspektorat.
Nah, ditanyakan lebih lanjut mengenai apa sebenarnya penyebab pencopotan itu, Bobi Nasution mengatakan itu bukan hak dia untuk mengatakan apa alasannya, itu hak inspektorat yang saat ini tengah melakukan pemeriksaan. Dan kami juga telah melakukan konfirmasi kepada Inspektur Kota Medan, PLT Inspektur Kota Medan, Laksamana Putra. Beliau mengatakan pemeriksaan itu terkait dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Camat Medan Maimun, Yasir Rizka, tapi detailnya beliau tidak mengatakan, dan pemeriksaan tersebut ditargetkan akan selesai pekan depan. Pekan depan. Oke. Juga ini ya, iya. Tadi bahasanya pencopotan sementara ya. Iya. Berarti bisa balik lagi dong. Kalau dia ternyata tidak bersalah ya. Iya, kemungkinan bisa Bang, karena inspektur mengatakan nanti laporan hasil pemeriksaan atau LHP-nya akan diserahkan kepada Wali Kota Bobi Nasution, itu ditargetkan pekan depan. Dan nanti setelah laporan hasil pemeriksaan itu disampaikan ke Wali Kota, nantinya Wali Kota yang akan mengambil keputusan apakah jabatan camat tersebut dikembalikan atau memang dicopot untuk tidak dikembalikan lagi. Copot permanen ya kan? Iya, copot harus permanen. Nunggu hasil ya dari inspektorat ya. Iya, Pak. Oke, waduh. Deg-degan nih Bang, kalau perangkat-perangkat ini tiba-tiba sidak ya kan, jangan-jangan mau dicopot ya, atau bisa turun jabatan gitu Bang, sanksi ya? Bisa, ya kan? Entah ditaruh kemana jadi penjaga lapas. Penjaga mercusuar. Mercusuar ya. Baik Hani, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu laporan dari terutama dari Pemko Medan ya, apa sepak terjang dari Wali Kota program-program apa lagi? Bobi Nasution, yang juga baru berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Bang Bobi. Bukan Hani yang ulang tahun. Bukan, kan Bang Bobi. Enggak ada ya. Mudah-mudahan nonton lah Bang. Hani semalam diundang nggak? Ada Bang, diundang ya. Diundang ya. Oke, makasih Hani. Erat hubungannya. Bang. Waduh Bang, bagus nih Bang, sidak-sidak gini Bang. Iya. Dan Dan makin banyak yang ini ya, karena sama kalau Pak misalnya Bobi. Pemerintahan istilahnya tingkat lurah camat ini kan kadang nggak begitu aware gitu kan Bang, lihat kondisi sekitarnya pas. Iya. Dan sudah banyak yang dicopot nih selama Pak Bobi ini. Ini kan ngurus KTP segala macam susah. Ini camat sudah. Iya. Lurah sudah. Kepling banyak. Kepala dinas juga ada. Iya kan Bang. Iya. Kepala dinas. Dan beliau ini nggak pandang bulu. Ini kabarnya kan salah camatnya ini orang kuat juga nih. Waduh. Orang tuanya orang kuat, ya keluarganya. Kemudian yang kemarin kepala dinas pendidikan kesehatan ya, kayaknya kesehatan. Nah itu kan dengar itu menantunya dari salah satu petinggi partai. Iya. Tapi tetap profesional ya. Iya, bisa tetap kerja kurang maksimal. Sikat. Selesai. Tapi mungkin beliau nggak takut karena deckingnya lebih tinggi ya. Karena RI1 ada di belakangnya. Deckingnya siapa rupanya Dan deckingnya? dia melakukan hal yang benar Bang. Iya. Itu juga yang bikin nggak takut gitu. Kalau yang sebelumnya wali kota sebelumnya kan takut nanti aku copot ini. Tiba-tiba aku yang dicopot. Backingnya yang sana kuat nih katanya. Iya. Kalau dia backingnya apa? Iya. Siapa yang lebih tinggi? Ya RI1 lah Bang. Tuhan lah lebih tinggi. Oh iya Bang, di dunia loh ini Ada. Bang abang kok udah ngomong Tuhan gitu Bang. Iya, Aku religius aku ya. Aku mau minta maaf dulu Bang. Salah ya. Ya semoga lah ya. Iya. Makin bagus Kota Medan kita ya, ini. Oke, amin. Udah? Nah, sudah 3? Sudah 3. Tapi ada yang plus katanya. Tapi kayaknya Bang Agus tiba-tiba dapat yang plus. Plus dari produser kita tadi ada yang plus langsung, katanya. Karena ini penting untuk kalian tahu nih Tribuners. Ada apa itu Bang? Sebenarnya nggak penting kali, tapi lucu. Lucu. Setidaknya menghibur lah di sore hari. Lucu dan mengenaskan. Wow, seperti apa itu mengenaskan ya Bang? Ada ini beritanya dari jauh ya, Rantau Prapat. Ya, dari Rantau Prapat ada oknum hakim. Oknum hakim terlibat api asmara kayak tadi. Api asmara lagi ya hari ini. Buat api asmara kita. dengan seorang perempuan berinisial S
Oh, yang tadi S juga. Yang tadi S juga ya. Apa Ini S juga. Ini emang apa kejadian ini bang? Ini apa dia sedang apa? Selingkuh lah. Ya udah gampang-gampang aja lah kita bilang. Iya, selingkuh. langsung aja Dan lah. digerebek di salah satu karaoke. Tempat karaoke. Ya ampun, butuh hiburan ya kan, karaokean sama selingkuhan, ketangkep pula oknum hakim dari mana nih bang? Pengadilan? Di Rantau Prapat. Pengadilan Negeri Rantau Prapat ya? Iya. Jadi gimana tuh bang? Setelah diamankan? Diamankan dan S-nya ini juga diamankan. S-nya ini sekarang latar belakangnya ini yang menarik nih. Apa tuh bang? Dia orang dekat sama ini, sama hakimnya. Ya, bukan dekat sebagai keluarga atau rekan kerja, enggak. Jadi? Dekat karena beliau sering makan di situ aku rasa. Lah, tukang kantin bang? Iya, dia menjaga kantin. Oh iya? Iya tuh. Betul. Bang, tebakan itu bang, betul. Cinloknya ketika Pak Hakim lagi makan siang ya. Waduh. Jadi ada sanksi-sanksi kah bang untuk Pak Hakim ini bang? Belum tahu. Ya. Biasanya kalau seperti ini sekarang kan lagi sedang di dalami lah oleh Korps hukum di Sumatera Utara. Ini kan soalnya kan agak memalukan lah ya. Iyalah, oknum seperti itu kayak apa ya, perilakunya kan harusnya tidak seperti itu ya. Apakah ada kode-kode etik yang dilanggar? Ya, oh pasti ya, iyalah dia kan sudah punya keluarga sudah punya istri yang sah. Tapi kemudian seperti itu di karaoke. Di karaoke pula. Jam berapa itu bang? Udah tahu sekarang jadi lagi PPKM. Karaoke jam berapa belum tahu ya? Ini kayak Pak Sekda juga ya. Harusnya dia bisa belajar dari Pak Sekda. Harusnya bisa belajar dari Pak Sekda untuk tidak menemukan benda-benda yang 300.000 tuh. Yang 300.000, 300 katanya. 300 ya? 300 nggak bagus sekali kata. Menurut pengalaman kawan-kawan di luar nggak bagus sekali kalau yang 300 katanya. Jadi kelas Pak Sekda bisa 300 sih bang. Nggak, cuma berapa kali tekan ya? Iya. Seperempat katanya. Seperempat kalau Pak Sekda ini nggak tahu. Kalau ini nggak ada ya, unsur-unsur drugsnya nggak ada ya bang? Karena yang diundang itu bukan yang apa ya? Bukan wanita go public istilahnya. bukan ya itu. Tapi memang ada gelora asmara di sini. Ada api percintaan dengan Ibu S. Kita nggak tahu. Aku nggak tahu ini ibu atau apa. Tapi mbak gitu ya. Nggak dijelaskan soalnya usianya di sini. Tapi harusnya sih kita kalau nebak-nebak mbak lah ini bang. Mbak aja lah ya. Mbak aja lah, Mbak S ya kan. Tapi seorang hakim loh bang yang dia punya wewenang untuk memutuskan keadilan ya kan. Iya. Kok dia tuh tidak adil terhadap hidupnya sendiri? Bijaksana aku ya. Ini ada pelaporannya, makanya itu diteruskan. Okay. Ada pelaporan. Pelaporan dari pihak keluarga pastinya. Oh, berarti sudah tahu gitu ya, mungkin ya. Digerebek. Aduh, Pak, siap-siap tamat karir, Pak. Mungkin udah dibilang ya kan. Nggak usah diinikan, udahlah sudahi saja. Tapi mungkin tetap sudah aja yang namanya gelora asmara itu tidak pernah padam. Terbayang-bayang ya kan. Mungkin masakan Mbak S ini enak ya kan. Mungkin masakan atau apa? Ya. Uleknya enak. Ulek cabe loh. Ulek apa? Ulek cabe loh. Kan di Rantau Prapat tuh kan suka pakai cabe kan, pedas-pedas gimana gitu kan. Pas dia selera Pak Hakim. Seleranya tapi mantap ya. Tapi siap-siap ya, Bang. Siap-siap. Selesai karirnya. Ya. Hakim loh kamu, Pak. Jangan sampai berakhir di RSJ. Enggak, kalau itu berakhir di mana tuh, Bang? RSJ kalau ada barang bukti yang 1/4 itu. Iya, tapi ini enggak ada ya. Hah? Ini kira-kira berakhir di mana? Ya kan, kalau viral ini, kalau kayak kata ini, kalau viral ya sudah nggak bisa lagi ditawar menawar ya kan Bang, pasti kena sanksi administratif. Ya, istilahnya itu apa ya kalau di dunia adiaksa itu dinonpalukan. Iya, berarti dia nggak bisa tok gitu ya kan? Dia bisa untuk waktu tertentu, bisa untuk seterusnya. Permanen ya. Ya. Tapi masih bisa dia di ngotak-ngotak yang lain. Di kawasan PN itu dia masih bisa di situ. Cuman enggak di kantinnya. Kantin. Di kantinnya itu. Sekalian lah bantu-bantu Mbak S kan enggak bisa. Pak. Sayang sekali ya Bang, karir tamat tak bisa ketok palu lagi. Padahal kan kalau hakim ini kan Bang, prestisinya tinggi ya Bang.
ya kan, cukup dipandang ya. Tapi ini kan masih masih dugaan sementara, walaupun bukti-bukti sudah ada, penggerebekan secara langsung, tapi kan di Indonesia itu asasnya praduga tak bersalah. Walaupun sudah bersalah, tetap praduga tidak bersalah. Ya. Mana tahu bisa tak bersalah? Iya, kan bisa. Musyawarah mufakat. Bisa. Asas apa? Iya. Bisa jadi kan bang? Istilahnya kekeluargaan. Iya. Kan? Yang tidak bersalah aja bisa jadi bersalah. Iya. Yang bersalah bisa jadi tidak bersalah. Kok gitu? Ada kasus bang? Banyak. Banyak. Sering-sering nonton film India. Ternyata dia Angel Lovers ya. Aku nggak tahu genre film aku apa ini bang. Oke lah. Oke, plusnya sudah. Pelajaran nggak ada yang plus ya? Nggak ada lah bang. Plus sekali aja. Iya. Biar Jangan untuk plus kena gerobak lagi. Berita kita kalau nggak tentang api, kebanyakan api ya bang. Api asmara, ya. Api asmara. Mas S dan Mbak S. Ada ini bintangnya. Ketepatan kebetulan yang gimana gitu ya kan. Oke lah Tribuners, kita sudah tadi nge-share ke kalian top 3 plus 1-nya lagi ya kan, buat kalian semoga. Kayaknya kalau kita ini selalu 3 plus ya. 3 plus ya. Jangan bang, nanti Bang Fajli marah sama Bang Ara. Tetaplah bang, kalau kalian balik kita kembali ke formasi. Jangan cemburu ya. Susah nih produser. Oke? Ya. Kelar bang? Kelar. Nah, berita kita hari ini Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan ya kan. Semoga menambah informasi buat kalian, menambah juga berita-berita informasi yang berguna tentunya. Dan jangan lupa tetap saksikan Selamat Sore Medan setiap hari apa bang? Setiap hari, Senin sampai Jumat. Ya. Jam 5 ya. Kadang jam 6. Ya. Kecuali hari Senin jam 6. Ya, pokoknya suka-suka kita. Iya, karena ada Tebas nih. Program andalan kita juga nih Tebas. Kalian nonton ya, walaupun Liga 2 Liga apa main ya, Bang? Piala Eropa main, Copa America main. Yang enggak main itu Liga Indonesia. Indonesia. Enggak tahu kita entah kapan mainnya. Iya, tapi latihan aja dulu. Iya. Asal apa? Latihan mulu. Menang kagak, itu kata Babi Benyamin S dulu seperti itu. Iya, enggak lah. Kita optimis menang lah, Bang. Enggak, tetap kalah. Ya Tuhan, ada aja saat ini. Oke, Tribun, jangan lupa ikuti akun Instagram Tribun X Channel dan Tribun Medan Daily untuk tahu program digital activity dari kita ya, Bang. Iya. Oke, akhir kata, tetap kalian semua jaga kesehatan, prokes, semoga COVID segera mereda. Saya Tuna Sution. Saya Agus Hadir. Dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.